Luar biasa nih, hari Sabtu semua pada ngumpul membicarakan deep learning ya. Sampai saking semangatnya Pak Nasir dan Bu Mila masih angkat tangan tuh ya. Capek banget tangannya diangkat terus ya dari tadi ya. Oh ya, teruskan Pak. Oh. Biar gak capek Pak Nasir. Nanti saya turunkan. Ya, boleh Pak Nasir. Ya, jadi saya tidak akan mengulang yang disampaikan oleh Pak Sumardiansa maupun Pak Nasir. Tadi Pak Nasir sudah bilang, memang deep learning ini asalnya gara-gara kita dulu udah mulai AI atau Artificial Intelligence masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu ya, bahwa teknologi dalam dunia pendidikan itu bukan gaya-gayaan ya. Saya katakan itu bukan gaya-gayaan. Banyak orang pikir itu gaya-gayaan negara-negara yang kaya, gaya-gayaan orang teknologi. Tidak. Teknologi diciptakan manusia karena manusia mengalami kesulitan. Teknologi diciptakan manusia karena manusia sadar dia punya keterbatasan. Ya, jadi jangan pernah berpikir teknologi diciptakan manusia untuk menggantikan manusia. Nah, itu manusianya bodoh namanya menciptakan teknologi ya. Jadi saya kasih konteksnya dulu. Manusia menciptakan teknologi karena manusia tahu dia punya keterbatasan. Ya, dia membutuhkan bantuan mesin untuk membantu dia. Nah, sekarang akan saya jelaskan kenapa deep learning lahir. Karena sebenarnya ini masalahnya udah ratusan tahun di dalam dunia pendidikan. Tetapi belum ada teknologi yang bisa memecahkannya, dan baru belakangan ini dengan deep learning, masalah ratusan tahun itu mulai bisa pelan-pelan terkuak, bisa dibantu oleh mesin. Mari saya kasih tahu Bapak Ibu ya, apa masalah terbesar pendidikan. Tolong kasih tahu saya, boleh dichattingkan. Satu kelas itu Anda ada berapa orang? Saya tunggu di chattingan. Ada berapa? 36. 36. Nah, Pak Nasir, saya tanya. Kalau ada 36 anak di dalam kelas, ada berapa cita-cita? Ya 36. 36 cita-cita, setuju? Setuju. Kurikulumnya ada berapa? 1. Nah, gimana caranya kurikulum 1 bisa membuat 36 anak mencapai cita-cita yang berbeda-beda? Itu masalah utamanya. Ya, siap, Profesor. Ya kan? Kalau satu orang guru memberikan pembelajaran cuman cocok untuk 3 siswa, nggak cocok untuk yang 33 misalnya. Cocok untuk 5, nggak cocok untuk yang 3. Bingung kita, betul ya Pak ya? Ya. Nah, kenapa? Ya karena manusia itu kan, setiap manusia punya karakternya sendiri, punya bakat sendiri, punya latar belakang sendiri. Multiple intelligence mengatakan mereka punya intelijensia yang beda-beda. Dan jangan lupa mereka punya cita-cita yang berbeda. Gimana caranya masing-masing anak itu bisa memiliki yang namanya personalized curriculum. Kurikulum yang personal. Tidak mungkin guru bisa melakukan itu kalau tidak dibantu oleh teknologi. Setuju, Profesor. Luar biasa. Itu intinya teman-teman ya. Jadi dulu tuh nggak bisa karena AI belum terbentuk. Sekarang dengan adanya AI pelan-pelan itu mulai bisa. Ya, Bapak Ibu nggak usah mikir yang rumit-rumit. Nanti saya demoin pakaian ChatGPT aja lah yang sederhana ya. Tapi Ya, ChatGPT-nya saya ajarin bukan untuk nyari informasi ya, tetapi bagaimana 36 anak di kelas kita, 25 anak di kelas kita, 30 anak di kelas kita itu mengalami peristiwa pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka dan cita-cita mereka. Nah, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu guru. Anda punya 30 orang di dalam kelas. Anda punya 25 orang di dalam kelas. Anda punya 35 orang di dalam kelas. Oke? Oke. Apakah semua jago matematik? Tidak. Apakah semua bisa nyanyi? Belum tentu, Profesor. Apakah semua suka fisika? Tidak. Tidak. Seandainya mereka suka fisika, apakah fisika yang sama? Tidak. Ada yang senang fluida, ada yang senang mekanika, ada yang senang elektronika. Kan beda-beda semuanya ya. Beda. Oh ya. Nah,
bagaimana mesin bisa membantu manusia untuk menyelesaikan masalah masalah manusia. Itulah masyarakat 5.0 atau society 5.0. Manusia kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi dalam konteks pendidikan, guru kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah guru. Siswa kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah siswa. Coba saya tanya, masalah siswa apa? Ada siswa yang merasa gurunya nerangin kecepatan, bener gak? Benar. Tapi ada siswa yang bilang gurunya kelambatan. Nah, terus gurunya suruh ngikutin yang mana coba? Yang cepat apa yang lambat? Nah, kalau kecepatan siswa yang lambat marah, keterlambatan siswa yang merasa pintar merasa rugi datang ke kelas. Itu masalah pembelajaran yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu penggiat-penggiat teknologi menciptakanlah berbagai aplikasi menggunakan algoritma deep learning, pembelajaran mendalam, supaya anak-anak itu bisa diprofil semua. Kekuatannya apa, kelemahannya apa yang perlu dikasih dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mesin itu baru bisa membantu kita kalau dia punya data, bener nggak? Betul. Siapa yang ngasih data anak-anak itu? Ya kita semua. Data anak-anak belajar dikasih lihat, data anak-anak ulangan dikasih lihat, data anak-anak berinteraksi dilihat. Kalau kita nyebarin survei dilihat, anak-anak ngasih umpan balik dilihat. Bahkan anak-anak bisa ngisi apa yang dia kurang, apa yang dia hebat dilihat. Oleh mesin itu dipakailah algoritma yang canggih, deep learning, untuk bisa memahami siswanya. Intinya itu deep learning. Saya nggak mau jauh-jauh. Bagaimana kalau kita langsung praktek demo? Siap. Ya, Prof. Nah, ini yang saya senang ya kalau dari Prof Eko ini pasti interaktif. Saya tidak akan pakai demo yang aneh-aneh. Saya pakai demo yang semua bisa akses, yaitu ChatGPT aja ya, yang sederhana ya. Siap, Prof. Karena ada ratusan bahkan ribuan aplikasi deep learning. Nanti sama Pak Sumardiansa dibikinin kelas. Setiap kali ketemu saya ajarin satu aplikasi yang berbeda. Hari ini karena pembukaan icip-icip dulu ya. Ya. Konsepnya Pak Profesor dulu yang bagus. Oke ya. Biar paham. Lihat baik-baik ya. Saya kasih contoh. Oke. Kalau Anda udah melihat contoh ini, Anda baru bisa punya gambaran. Ya. Oh, Coba sebentar saya lihat dulu. Nih. Sudah kelihatan di layar belum? belum Bapak. Sekarang? Sudah Oke, loading, sudah, Prof. sudah. Sudah terlihat. Sudah ya? Masih. Oke, lihat. Masih, ya. Sudah kelihatan? Kelihatan tapi Ya, masih Prof. skill. Clear. Prof. Kelihatan? Oke ya? Terlihat. Lihat, saya mau nulis apa, tolong baca baik-baik. Kelihatan nggak saya nulis apa? Terlihat, Prof. Kelihatan, Apa? Prof. Saya ngomong adalah apa? seorang guru matematika kelas 2 Saya dulu SMP. sama guru matematika kelas Oke. SMP. Saya punya 3 anak didik. Masing-masing, ini contoh aja saya bilang 3 ya, kalau 30 kebanyakan ya. Masing-masing adalah Bima yang hobinya main futsal dan senang makan bakso. Mira yang hobinya menyanyi dan senang makan bakmi. Dan Lucy yang hobinya apa? Serah. Menjahit, Prof. Menjahit dan suka makan apa? Sate. Sate. Buatkan soal matematika kelas 2 SMP yang berbeda untuk masing-masing anak sesuai dengan hobi dan makanan kegemarannya. Soalnya yang menarik dan menggunakan konteks kota. Mau kota apa? Bapak Ibu sebutkan satu kota, terserah.
Bogor tuh Prof, Bogor. Kota Bogor Depok. dan sekitarnya. Itu ya. Lihat hasilnya. Lihat. Bapak Ibu. Soal Bima sama soal Mira sama nggak? Beda Prof. Soal Bima apa? Coba dibaca, Bu. Oke, Bima dan teman-temannya bermain futsal di lapangan futsal Kota Bogor. Mereka menyewa lapangan selama 2 jam dengan biaya 120.000 per jam. Setelah bermain, Bima membeli 3 porsi bakso di warung dekat lapangan dengan harga 15.000 per porsi. Berapa total uang yang Bima butuhkan untuk membayar sewa lapangan dan membeli bakso? Jika Bima hanya membawa uang 300.000, berapa sisa uangnya setelah semua pengeluaran? Bima senang karena hobi dia main futsal sama bakso, Bu. Sementara Mira lain hobinya baca. Oke, soal untuk Mira. Mira berlatih menyanyi di sebuah studio musik di Bogor. Tarif sewa studio adalah 50.000 per jam. Mira berlatih selama 1,5 jam. Setelah latihan, dia membeli 2 porsi bakmi di warung bakmi GM dengan harga 22.000 per porsi. Berapa total biaya yang Mira keluarkan untuk sewa studio dan membeli bakmi? Jika Mira memiliki uang 200.000, berapa uang yang tersisa? Lucy lain lagi kan, Bu ya? Lain lagi, Prof. Berarti kalau saya punya 40 siswa dengan hobi dan makanan kegemaran yang berbeda, soalnya bisa beda-beda dong, Bu. Betul. Itu namanya bikin soal yang konteks. Mereka belajar matematika yang seneng karena relevan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Oke? Misalnya satu lagi, Mira mengalami kesulitan ketika belajar pangkat dan akar dalam matematika. Bisa tidak dibuatkan cara belajar yang mudah dipahami oleh Mira? Lihat. Baca, Bu. Baik, tahap 1, kenalkan konsep pangkat melalui lagu. Karena Mira suka menyanyi, maka buatkan lagu sederhana untuk menjelaskan pangkat. Misalnya, nada balonku ada 5. Nah, terus bawahnya habis itu. Oke. Tahap 2, visualisasi dengan gambar. Gunakan kotak atau benda fisik. Misalnya, gambarkan 2 kotak di satu baris, lalu tambahkan 2 kotak lagi di baris kedua untuk membentuk sebuah persegi. Tujuan ini adalah untuk membantu Mira memahami bahwa pangkat adalah luas dari bentuk persegi. Nah, ini untuk Mira aja nih, Bu. Ya kan? Kalau saya adalah Mira, bahan bacaannya kayak apa ya? Buatin dong. Coba kita lihat. Baca, Bu. Oke. Halo Mira, yuk belajar pangkat dan akar. Apa sih itu pangkat? Bayangkan kamu punya satu nada, misalnya do. Nah, kalau kamu menyanyikan nada itu 2 kali dengan suara lebih keras, jadinya do, do. Itu sama seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Lihat ya, Bu ya. Ini hanya untuk Mira ini. Tapi di atas ada siapa selain Mira? Ada Bima kan? Udah Bima, ya. Kalau untuk Bima, kayak apa kontennya? Baca, Bu. Oke. Hai Bima, kamu tahu? Oke. Apa itu pangkat? Pangkat itu seperti kamu latihan passing bola. Kalau kamu oper bola ke teman 1 kali, itu bisa aja. Tapi kalau opernya diulang 2 kali, misalnya kamu oper ke teman dan dia oper balik, itu jadi 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Bayangin ini, 1 pangkat 2, 1 pemain, 1 oper. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pemain, bola dioper 4 kali. 3
pangkat 2 sampai dengan 9, 3 Dan seterusnya. jadi dioper 9 kali. Nah, Bapak Ibu, itu semua bisa terjadi karena algoritmanya memahami deep learning, mendalam sekali. Tiap orang bisa berbeda. Jadi hanya dengan sekali tekan, Anda bisa bikin 30 soal yang berbeda untuk 30 siswa yang berbeda. Anda bisa membuat 30 kurikulum berbeda untuk 30 siswa yang berbeda. Mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya contoh-contoh yang sederhana. Ya, nah jadi sekarang jangan cuma di kelas cuma absensi aja ya. Evaluasi formatif penting. Apa itu? Anak-anak suruh kasih tahu apa yang dia bisa, apa yang dia tidak, apa yang dia bingung, apa yang tidak. Nah, hasil evaluasi formatif dimasukkan ke dalam ChatGPT, nanti dikasih tahu siapa harus ngapain. Tiap anak bisa beda-beda. Personalized learning, personalized kurikulum. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu bisa nggak saya bikin buku teks pelajaran yang setiap anak beda? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, Prof. Bisa. Gimana caranya? Ya tadi sama aplikasi deep learning itu kasih tahu. Ini hasil evaluasi dari Bima, ini hasil evaluasi Mira, ini hasil evaluasi Budi. Bikinkan buku untuk masing-masing Mira, Budi, dan Bima. Maka keluar bukunya langsung. Mau contoh lagi nggak? Yang lebih ngeri lagi? Mau, Prof. Mau, Prof? Oh ya, ada guru PAUD nggak di sini? Nah, ayo tunjuk tangan guru PAUD. Ada guru PAUD nih. Mana, ayo. Pak Sumardiansa. Ada Pak Sum nggak nih? Ada Prof, ini campuran, ada TK, SD, SMP, SMA, SMP. Saya mau marahin guru PAUD, boleh nggak Pak Sam? Silakan, silakan. Prof, marahin. Iya, Bilkis tuh. Saya mau marahin guru PAUD yang masih ceritanya kancil sama buaya. Udah nggak pernah aku cerita itu, Prof. Iya, jangan dong. Malu kan banyak. Lihat nggak chattingannya nih? Iya. Lihat. Lihat ya, saya mau nulis apa nih, lihat. Untuk guru PAUD, lihat. Baca baik-baik. Baca, saya nulis apa tuh? Saya nulis apa? Saya adalah guru PAUD. Terus? Saya mau membuat cerita Pentingnya Ya. kejujuran dan kesabaran. sabaran. Tolong buatkan cerita yang menarik untuk ceritakan. Libatkan 5 binatang, tapi tidak boleh tidak boleh ada kancil dan buaya. Cerita apakah ini gitu ya, Prof? Banyak. Oke, saya Oke. dari PAUD. Saya mau membuat cerita anak mengenai pentingnya kejujuran dan kesabaran. Tolong buatkan cerita yang menarik untuk diceritakan selama 5 menit. Di dalamnya melibatkan 5 binatang, tapi tidak boleh ada kancil dan buaya. Dan ceritanya mengambil tempat di darat, laut, dan udara. Lihat ya. Mari kita minta deep learning membuatkan ceritanya. Ini cerita sebelumnya belum ada nih, baru dibikin sekarang nih. Ya, baca. Judulnya adalah Petualangan 5 Sahabat. Keren amat. Jadi Saya langsung nulis, Prof. Cerita ini, Prof. Saya kan penulis buku cerita anak juga nih, Prof. Babak 1 ngapain di darat, babak 2 di laut, di udara, penutup ya. Bisa nggak bikinin skrip sandiwara 15 menit sehingga anak-anak bisa bikin pertunjukan teater? Ya, lihat. Tuh, lihat nggak? Lilo ngomong apa?
Ayo Bu, siapa yang jadi Lilo? Siapa yang jadi Pipi? Siapa yang jadi Toto? Ayo. Lilo, teman-teman, kita harus melewati jalan ini untuk menemukan permata. Ayo. Bu Ratu, Pipi, Bu Ratu. Bu, ini aku nge-lag deh kayaknya. Lanjut, Bu. Paling cepat. Pipi mengelilingi. Tuh. Kelihatan, Mas. Jadi kan ya, ceritanya ya. Iya. Terus saya tulis, biar rapi, boleh tidak dalam bentuk tabel sederhana? Biar bagus itu bentuknya tabel. Lihat tuh Bu. Tuh. Ih, keren, Prof. Nah ini dia bisa buat gini karena dia menggunakan algoritma deep learning. Deep learning itu dia mengambil database sedemikian lengkapnya, semikian dalamnya, sehingga dia bisa membuat cerita-cerita seperti ini. Buatin dong rencana belajar anak TK selama 3 jam dari jam 7 sampai 10 yang menarik dan menyenangkan dan melibatkan kedua orang tuanya. Dalam tabel ya, menit per menit. Kelihatan? Iya, kelihatan. Siapa Banyak, Prof. Nah, lalu siapa bilang manusia nggak bisa mengerjakan ini? Bisa manusia ngerjain ini, cuma lama. Udah lama, belum tentu menarik, betul ya? Itu masalah manusia. Makanya manusia menciptakan mesin. Itu intinya. Mesinnya bukan untuk menggantikan, untuk membantu. Jangan lagi ada yang tanya saya plus minusnya teknologi ya. Karena yang bikin teknologi itu bagus apa tidak bukan teknologinya, manusianya, betul nggak? Betul. Yang salah itu hoax atau yang bikin hoax? Yang bikin hoax. Yang salah itu hoaxnya atau yang percaya sama hoax? Yang percaya sama. Percaya sama hoax. Iya, jangan disalahin media sosialnya, jangan disalahin internetnya, jangan disalahin teknologinya. Teknologi mah netral. Orang kreatif tambah teknologi makin kreatif. Orang jahat tambah teknologi makin jahat. Orang rajin tambah teknologi makin rajin. Orang malas tambah teknologi makin malas. Makanya diperlukan pendidikan karakter. Oh, Pak Sumardiansa udah muncul artinya. Udah Pak Eko udah lewat 30 menit. Ya, ini cicip-cicip aja ya. Nanti Pak Sumardiansa akan bikin workshop yang isinya kita hands on langsung. Saya ajarin 1000 aplikasi deep learning. 1000 tuh kalau setiap hari 1, 3 tahun kita baru selesai Pak Sumardiansa. Nah, gitu teman-temanku tercinta. Dengan deep learning kita bisa bikin kurikulum personal, kita bisa bikin konten personal, bahkan Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas untuk membaca karangan siswa yang begitu banyak yang menghabiskan waktu, bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat.